Saya juga berterima kasih sama Mas Roy Suryo ya. Siap. Sebab kalau nggak ada penjelasan itu, saya juga nggak mentelengin tadi video pendek itu. Celana pendek. Bukan celana pendeknya. Oke. Video pendek yang katanya itu bukan dari Los Angeles ya, tapi itu dari Nagoya. Kenapa? Kalau di apa yang dijelaskan Mas Roy itu, kalau itu bulan Desember 2023 ya. Bukan, itu September 2023. September 2023, kalau kita lihat, itu isinya Kaisang itu memang tidak dalam keadaan hamil. Betul. Ya. Ya, jadi itu valid itu. Ya, itu kalau dalam bahasa hukumnya si Refli Harun tuh crystal clear. Ya, crystal clear tuh. Coba Anda bayangkan udah crystal clear lagi ya. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi sudah ada perdebatan. Saya ingin bicara soal ini sebenarnya. Pesawat Gulfstream itu yang dikatakan tidak boleh disewa. Tapi sebelum saya bicara itu, saya berikan kesempatan dulu pada Prof. Ikrar Nusa Bakti. Dari apa yang kemudian tadi jadi perdebatan, apa yang Prof. Ikrar ingin sampaikan? Bawa koran sekarang, Prof. Ya, terima kasih Bung Aiman. Saya juga berterima kasih sama Mas Roy Suryo ya. Siap. Sebab kalau nggak ada penjelasan itu, saya juga nggak mentelengin tadi video pendek itu. Celana pendek. Bukan celana pendeknya. Oke. Video pendek yang katanya itu bukan dari Los Angeles ya, tapi itu dari Nagoya. Kenapa? Kalau di apa yang dijelaskan Mas Roy itu, kalau itu bulan Desember 2023 ya. Bukan, itu September 2023. September 2023, kalau kita lihat, itu isinya Kaisang itu memang tidak dalam keadaan hamil. Betul. Ya. Ya, jadi itu valid itu. Ya, itu kalau dalam bahasa hukumnya si Refli Harun tuh crystal clear. Ya, crystal clear tuh. Coba Anda bayangkan udah crystal clear lagi ya. Tapi saya ingin menjelaskan aja ya. Kalau tadi Prof. Siapa? Andi Asrun. Andi Asrun tadi Saya kan murid Anda bicara karena si Kaisang bukan pejabat jadi bukan gratifikasi ya. Jadi saya ingat pembicaraan antara saya dengan almarhum Faisal Basri. Oke. Dia cerita sama saya, Mas Ikrar, itu orang di dalam kabinet Jokowi yang masih saya hormati itu adalah Ani ya. Maksud dia itu adalah Sri Mulyani. Oke. Kenapa demikian? Karena dia itu pernah nasihatin saya tuh Mas. Ini kejadian ini ketika Ani itu masih waktu itu baru aja ribut dengan SBY dan Abu Rizal Bakri ya, mengenai yang akhirnya kemudian dia harus berangkat ke Amerika ya. Bank Dunia waktu itu. Ya betul. Jadi di situ waktu itu kami lagi bertemu di suatu rumah di daerah Menteng, yaitu ceritanya Faisal Basri. Jadi dia dikasih tahu sama Sri Mulyani, Bang kalau ada orang ngasih tiket jangan diambil. Atau kalau misalnya anak atau istri dikasih apapun jangan diambil. Karena itu bisa masuk dalam kategori gratifikasi. Nah kalau saya ingin menjelaskan ya di sini, saya memang bukan ahli hukum ya. Sebentar. Jadi Bang Faisal Basri almarhum, Yep. berapa hari lalu ia meninggal ya, Ya. sempat menyatakan bahwa satu-satunya, boleh saya katakan itu? Ya. Masih hormati di kabinet Pak Jokowi. Pada saat itu bukan Jokowi, ini masih kabinet waktu itu masih SBY. Ya. Oh oke, Ya. adalah Bu Sri. Dia bilang Mbak Ani waktu itu. Iya. Karena Mbak Ani atau Bu Sri Mulyani sempat mengatakan itu. Iya, dia tidak mau menerima hadiah apapun dalam bentuk apapun, Ya. baik berupa uang ataupun barang ataupun bentuk yang lain ya. Jadi sekali lagi saya di sini mengambil artikel ya di Harian Kompas, nggak lama, ini baru Selasa 10 September ya, jadi 2 hari yang lalu, kemarin malahan ya, itu tulisannya Muhammad Fatahillah Akbar ya, dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ya, itu judulnya Budaya Gratifikasi ya. Jadi tulisan ini menjelaskan ya, bahwa gratifikasi itu diatur dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Ini pasti Bung Refli tahu ya. Dan di sini ya bukan cuma persoalan apakah itu
misalnya meliputi pemberian uang, rabat, barang, komisi, dan fasilitas lain, baik di dalam maupun di luar, dengan cara elektronik maupun tanpa elektronik. Tapi di sini juga tulisan Muhammad Fadil Akbar ini juga menjelaskan bahwa yang namanya gratifikasi itu tidak harus langsung kepada pejabat negara atau orang yang memiliki jabatan lah ya, tapi bisa juga kepada orang yang kemudian masuk dalam lingkaran keluarga ya, baik langsung maupun tidak langsung ya. Jadi ini diberikan contoh ya bahwa ada landmark decisions ya mengenai gratifikasi itu pada putusan Mahkamah Agung nomor 77K/1973 tanggal 19 November 74 ya, yang diberikan pertimbangan tidaklah perlu bahwa pemberian atau janji yang bersangkutan harus diterima secara langsung oleh pelaku sebagai seorang pegawai negeri, melainkan juga dapat dilakukan oleh istri pelaku atau anak-anak pelaku. Dan ini contoh yang lain itu adalah kasus yang misalnya terjadi dengan sekretaris MA Nur Hadi, ya, di mana uang yang diterimanya itu melalui Reski Harbiono, ya, yang adalah menantu dari Nur Hadi. Ya. Jadi itu contoh satu kasus ya. Kemudian ada juga kasus misalnya bagaimana kasus juga yang terjadi di Sulawesi Selatan misalnya kan, atau juga kemudian ada juga kasus yang lain. Jadi yang ingin saya katakan di sini apa yang dilakukan itu dalam bagaimana trading of influence ya, dan memperdagangkan pengaruh. Memperdagangkan pengaruh ya. Dan itu tidak harus diterima langsung oleh pejabat ya, baik pejabat daerah atau pejabat pusat, tapi bisa juga oleh istri, oleh anak, atau bahkan yang tadi Bung Rosuri atau Refli bilang tuh pembantunya sekalipun. Jadi melalui siapa ya? Karena kan tidak jarang ya bahwa itu memang dilakukan seperti itu. Dan dari sini Bung Aiman ya, saya terus terang bangga juga dengan acara ini terus terang ya. Bukan karena Anda tuh pernah menjadi mahasiswa saya, tapi kata rakyat bicara itu ada benarnya gitu kan. Jadi rakyat itu harus tahu apakah gratifikasi itu hanya oleh pengusaha terhadap pejabat, apakah itu juga bisa melalui perputaran yang tidak langsung ya, dan juga apakah gratifikasi itu hanya dalam bentuk uang ataukah dalam bentuk fasilitas dan sebagainya. Pasti Bung Aiman pasti pernah tahu ya bagaimana seorang komisioner KPK ya akhirnya kemudian mengundurkan diri gara-gara mendapatkan fasilitas untuk nonton balapan di Lombok ya. Mandalika. Ya, jadi di Mandalika ya. Jadi itu juga termasuk bagian dari sini ya. Dan menurut saya memang budaya gratifikasi itu harus dihilangkan ya. Benar Bung Rafli bilang ya, bagaimana membuat good governance dan clean government itu menjadi kata kunci dari pemberantasan korupsi. Dan saya ingin melanjutkan Bung Rafli tadi ya. Kalau kemudian Prabowo serius ingin memberantas korupsi, dia nggak perlu lari misalnya mengejar sampai ke Antartika ya, atau kemudian mengejar ke Cayman Island ya. Memang jangan anda ini ya kaget loh ya bahwa seorang anggota KPK ya, komisioner KPK pernah juga cerita dalam satu pertemuan bagaimana dia mengejar kasus korupsi dan untuk mendapatkan data itu dia sampai pergi ke Washington DC dan ke Cayman Island ya. Dan kenapa Cayman Island? Mungkin ini pemirsa juga harus tahu ya bahwa Cayman Island itu adalah suatu pulau ya yang kemudian dijadikan tempat untuk pendaftaran perusahaan ya, karena memang suaka pajak tidak ada pajak sama sekali ya. Makanya saya tidak heran kalau kemudian Bung Roy mengatakan pengusaha dari Medan itu mendaftarkan usahanya di Cayman Island karena memang itu negara yang tidak mewajibkan pajak untuk orang yang nanam duit di situ. Artinya Prof mau menyampaikan bahwa ini patut dicurigai karena ada sesuatu yang ganjil, janggal di dalamnya.
Oh iya, dan Anda juga tahu ya, beberapa waktu yang lalu ya, itu juga tidak sedikit nama orang-orang pejabat di Indonesia ya, dan juga atau pengusaha di Indonesia yang kemudian mendaftarkan perusahaannya, bukan cuma di Cayman Island, ada juga di Vanuatu ya, atau di negara-negara Prof. lain. Ikrar, Ya. Prof, saya potong sedikit karena ini penting, karena ini kan kita edukasi kepada publik ya. Ya. Nah, kalau di dalam hukum ya, di dalam hukum saya normatif sekali ya. Kalau tidak dilarang, artinya kita kerjakan, ya kan. Nah sekarang tadi pendaftaran perusahaan di Cayman Island, itu bebas pajak itu. Di mana salahnya? Di mana salahnya? Misalkan daftar gini, saya punya perusahaan, saya daftarkan di Cayman Island. Masalahnya apa? Ya kan? Kenapa Masalahnya ini adalah persoalan etika. Nah kalau misalnya saya daftarkan Tunggu dulu, dengan ya, etikat ya. baik kan nggak ada masalah juga sebetulnya. Saya ingin menjelaskan, Ya, silakan. negara ini ya, termasuk pemerintahan sekarang, itu kemudian akan mencoba supaya para pengusaha yang tidak membayar pajak, yang punya perusahaan di berbagai negara yang bebas pajak itu ya, kemudian dia harus mendeklar ya. Kenapa demikian? Sayangnya negara hanya ingin mewajibkan mereka membayar 2%. Benar nggak Bu Roy? Ya, ini nggak tahu Refli juga tahu nggak soal itu. Padahal di berbagai negara, kalau Anda memang perusahaannya itu belum mampu membayar hutang-hutang pajak Anda akan tetap diwajibkan membayar pajak itu tanpa ada potongan yang katanya bayar cuma 2%, tapi pajak itu harus dicicil. Memang problemnya soal pajak ya. Saya mengajar di sebuah instansi pemerintah ya. Honor saya dapat itu masih bunyi kincringan itu. Masih ada uang logamnya. Tapi itu pun masih dipajak. Ini kan problem buat kita nih kan. Jadi dosen sudah penghasilan kecil, ini honor nih bukan gaji. Masih dipajakin 15%. Nggak usah Anda, saya juga begitu. Saya juga kaget Maksudnya apa, Prof. Andi? kadang apa Maksudnya pajak Saya yang mengajar, dikenakan ke ada dalam. honor mengajar. Oke. Kalau saya beginikan itu masih ada bunyi uang logamnya. Kalau Repi nggak pernah lagi dengar uang logam. Nggak, apa kaitannya dengan dolar itu? masalahnya. Apa kaitan dengan Nggak. gratifikasi nih? Masih dipotong, ada tanda tangan, potongan pajak 15%. Ini ngajar loh. Ya itu PPN itu. Ya, cuman kan ini Ya, kan, pertambahan nilai deh. waduh, jadi susah sekali kita nih berbuat baik kalau kayak gitu modelnya, ya kan? Kita mengajar, Pajak, iya. di, Pajak ada potongan penghasilan. 15%, padahal honornya nggak seberapa amat lah, ya kan? Masih dipotong juga. Ini bawa problem, sama juga misalnya impor alat kesehatan untuk barang bencana. Ya kan, untuk kepentingan umum yang sangat emergency, itu harusnya bebas Jadi pajak. maksudnya kalau di Cayman Island itu ya wajar karena Wajar, saya kira nggak ada masalah itu. Apa kalau soal Kalau- etikat kalau baik, saya pemikiran seperti itu saya Indonesia tidak nggak punya dapat pretensi pajak dong, bahwa Prof. punya Andi. etikat baik. Daftar di Cayman Island, ya kan? Orang daftar dia pengusaha itu pengen preferensi sebaik mungkin. Kalau buat saya enggak. Saya kira enggak. Kalau Dia gitu pasti begini, punya niat Mas- buruk Prof. supaya tidak membayar pajak Nah, pada Prof. negara. Ikrar, kalau gitu kita perbaiki kondisi dalam negeri supaya orang tidak ke Cayman Island. Kan itu aja masalahnya gitu. Ya, kan? bukan cuma Cayman Island ya, tapi Banyak. banyak supaya tadi Vanuatu ataupun Iya. negara lain yang ada di Afrika. Jadi gitu kan. yang untung mereka bukan kita jadi kalau kayak gitu. Oh iya, Sama ya, juga kayak kapal ya, Cuma register begini, Panama. Ya, ya, oke. Register Panama ini juga Prof. problem. Ikrar tadi mengatakan bahwa kalau mendaftarkan di Cayman Island pasti ada hal yang Etikat tidak baik. itikat Iya. tidak baik. betul. Kalau saya lihat itu prematur itu pernyataan itu. Loh, Tidak seperti yang enggak. mana? Nah, Kalau nah, dia punya nah, itikat etikat baik baik, itu kenapa enggak. dia nggak ingin Nah, nah. daftarkan di Indonesia dan Ya, membayar enggak. pajak Kan di dia negaranya pengusaha sendiri? ini pengen preferensi kan, pengen mendapatkan keuntungan yang lebih baik, kondisi bisnis yang baik. Ini masalahnya. Itu pilihannya. Sama juga kayak misalnya saya dalam bisnis ada perjanjian bisnis, kontrak bisnis, saya katakan saya choice of law-nya adalah Baninya Singapura, bukan di sini. Ini soal preferensi, bagaimana kita bisnis lebih mudah. Jadi bukan persoalan etikat baik atau bagaimana ya. Saya lihat preferensi, pilihannya gimana. Itu mungkin Bung Refli harus menambahkan barangkali, silakan. Mau nambahin. Jadi berbeda pendapat kan boleh, Prof ya. Jadi memang kan tentu orang mengerjakan sesuatu itu karena ada motivasinya. Oke, motivasi apa? Nanti setelah jeda kami akan kembali. Oke. Sesaat lagi tetaplah bersuara. Saya berikan nanti kepada Bung Refli.